Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, banyak orang yang iri saat sosok hebat ini memilihmu untuk masa depannya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada di Emperor di sini. Ada Nine of Swords, Three of Cups, The Devil, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Emperor. Saya merasakan di sini ini kayaknya yang akan dipertemukan dengan kamu ini adalah tentang seseorang yang akan bikin hidup kamu itu lebih berwarna ya, lebih bergairah. Ini bisa tentang kesejahteraan finansial. Kayaknya saat kamu dipertemukan dengan seseorang ini, banyak yang iri ya nanti, apalagi saat dia memilih kamu untuk masa depannya. Ini bisa tentang seseorang yang mapan, pekerjaannya baik ya, boleh dikatakan sangat baik. Dan inilah perubahan besar itu terjadi. Ini juga udah digariskan ya, udah ditakdirkan, dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar akan mampu merubah kehidupan kamu dari segala sisi. Oke. Ini tidak hanya pertemuan dengan seseorang yang akan menjadi pasangan kamu saja ya, tetapi juga ada pertemuan dengan seseorang yang bisa saja memberikan kamu kesempatan, memberikan kamu peluang, atau memberikan kamu kepercayaan. Bisa saja hal ini yang akan mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Ini bisa saja terjadi. Artinya banyak orang yang merasa tersaingi juga, banyak orang yang pro dan kontra, karena mungkin ada yang gak suka dengan kemajuan kamu nantinya, ada yang gak suka dengan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi kamu tidak lagi berfokus terhadap apapun yang dinilai orang, apapun yang orang nilai tentang kamu, yang orang lain katakan tentang kamu. Yang saat ini yang kamu lakukan hanya berusaha untuk menjalankan, menjalankan apa yang menjadi milik kamu, menjaga, melindungi.
baik itu tentang pekerjaan, karir, usaha, atau sebuah hubungan. Yang jelas di sini akan ada sesuatu hal yang hadir dalam kehidupan kamu yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu dari segala sisi. Finansial, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu. Di sini ada Nine of Swords. Ini juga tidak lepas ya. Semua mata tertuju kepada kamu. Semua penilaian orang, kata-kata orang yang mungkin ada yang nyakitin juga, tapi ada juga yang support, ada yang mungkin meragukan juga, macam-macam ya. Ada yang mungkin merasa tersaingi juga. Jangan, ya mungkin bisa saja orang terdekat bahkan, atau bahkan teman dekat atau keluarga yang justru sebenarnya meragukan kamu di sini. Kayak orang nggak yakin aja sosok ini memilih kamu untuk masa depannya. Jadi banyak yang iri ya, banyak yang kayaknya ngomongin kamu di belakang, tapi ya udah, kamu nggak perlu berpikir atau buang-buang waktu, energi, perasaan memikirkan tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Kayaknya itu akan nambah-nambah masalah ya. Jadi yang terpenting saat ini ya, karena mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi ya. Yang mereka tahu, yang mereka bisa hanya menilai. Tetapi mereka tidak pernah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi ada kalanya kamu juga harus bersikap acuh, cuek, nggak perlu dengerin, nggak perlu masuk ke dalam hati. Karena dalam hidup itu wajar dan normal terjadi ya. Di saat kita naik, di saat kehidupan kita mulai naik, ada aja orang yang nggak suka. Tapi di saat kita terpuruk, ada aja orang yang menertawakan, meremehkan, merendahkan. Itulah kehidupan. Tapi di sini ya kamu sudah, mentalnya sudah cukup kuat ya untuk melihat tentang dinamika yang ada dalam kehidupan. Ada Three of Cups. Jadi ini juga tentang apa ya, kayak saya merasakan bisa saja ada musuh dalam selimut ya. Ada yang pura-pura baik, ada yang bisa saja ada yang ingin menggantikan posisi kamu, ada yang menjadi penggoda di sini, entah itu dalam sebuah hubungan, atau ada yang memberikan pengaruh yang negatif, pengaruh yang tidak baik. Oke. Entah itu dalam sebuah hubungan, atau mungkin di sini ada persaingan yang tidak sehat. Tapi jika sudah takdir ya, gimana pun orang menghalang-halangi, tetapi kalau jika Tuhan sudah mentakdirkan itu untuk kamu, ya itu akan menjadi milik kamu. Bagaimanapun di sini seseorang ingin menghalangi atau menggagalkan rencana kamu, tapi jika Tuhan benar-benar menginginkan kamu memiliki hal hebat ini, hal luar biasa ini, ya nggak akan ada yang bisa menghalangi. Karena di sini saya melihat ada seseorang yang kayaknya mungkin masih menyimpan kemarahan, atau mungkin masih menyimpan dendam terhadap kamu, ada. Tapi di sini kamu berusaha untuk tidak terbawa suasana ya, untuk tidak terlalu meladeni tentang hal-hal yang seperti itu. Ya fokus kamu saat ini bagaimana cara kamu untuk bisa lebih baik, untuk bisa menjaga, mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Karena kamu sadar ya, nggak mudah untuk sampai di titik ini. Jadi nggak mau hanya karena omongan orang, kata-kata orang, semua hancur berantakan. Kamu nggak mau. Ada The Devil, dan ini juga tentang godaan ya. Karena semakin naik kehidupan kita itu, semakin bahagia kamu, itu godaannya juga akan ada nantinya. Ya mungkin di sini ada orang ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kamu. Oke, ada orang yang ingin menggantikan posisi kamu, bisa juga di sini. Jadi untuk kedepannya ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, karena banyak yang iri nih, banyak yang ingin jadi seperti kamu, banyak yang ingin gantiin posisi kamu. Karena mungkin tentang seseorang yang sangat mapan, seseorang yang boleh dikatakan berkelimpahan,
dia memilih kamu. Jadi banyak orang yang iri di sini. Jadi ada aja yang mungkin akan menjadi penggoda nantinya. Ya mungkin orang terdekat kamu juga. Jadi ini untuk mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, menjaga dan melindungi apa yang sudah kamu miliki. Oke? Ada The Tower, karena saya juga melihat ini juga tentang pondasi yang kuat ya di antara kamu dan pasangan kamu. Sudah lebih kokoh pondasinya, sudah nggak mau kayak nggak gampang untuk orang masuk ke dalam hubungan kamu, karena di sini udah sama-sama belajar ya, belajar dari masa lalu, belajar dari sama-sama pernah gagal kayaknya. Oke, pernah gagal dulunya, jadi untuk kedepannya lebih bisa mempertahankan, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Artinya lebih menyadari untuk kedepannya itu tantangannya akan semakin kuat ya. Jadi lebih punya pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan. Tidak hanya dalam sebuah hubungan, di sini juga tentang kepercayaan, komunikasi yang baik, saling menjaga, saling ada, dan yang terpenting itu tidak akan saling meninggalkan. Apapun ujiannya, apapun cobaannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada find balance, ada open up to change. Di sini ada clear your mind, ada cool your emotion, dan di sini juga ada see the bigger picture. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini tentang keseimbangan ya, tentang keseimbangan dalam hidup, dalam hubungan, yang terpenting dalam hubungan ya. Artinya di sini kamu dan pasangan kamu itu akan mampu untuk sama-sama bisa menempatkan diri ya. Artinya dia tahu kapan kamu marah, dia tahu kapan kamu bahagia. Artinya dia lebih bisa mengerti dan memahami, bahkan melebihi diri kamu sendiri. Itu yang terpenting di sini tentang keseimbangan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang pernah dalam hubungan yang sepertinya di sini kamu aja yang berusaha untuk mengerti dan memahami, tapi hal itu tidak kamu dapatkan dari dia. Artinya hubungan yang tidak seimbang ya. Artinya lama-lama itu akan bikin kamu tertekan, itu akan bikin kamu capek, itu akan bikin kamu lelah. Jadi kayaknya hubungan yang buang-buang energi kamu karena kebahagiaan tidak kamu dapatkan. Ya lama-lama ada keterpaksaan jadinya, yang pada akhirnya lama-lama kamu jadi tertekan. Jadi ada sebagian kamu yang sudah benar-benar move on dari masa lalu, membuka hati untuk sesuatu hal yang baru, perubahan. Kamu menyadari ya kamu berhak untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Kamu berhak untuk bisa dihargai, dicintai, dan diprioritaskan oleh pasangan kamu. Kayaknya udah di titik dimana kamu udah menyerah dengan hubungan kamu yang toksik ya, hubungan yang manipulatif. Jadi di sini kamu berusaha untuk membuka lembaran baru, sesuatu hal yang baru ya. Jadi nggak mau lagi melihat ke belakang, fokus untuk ke depan, buang jauh-jauh pikiran kamu tentang ketakutan, kekhawatiran, karena seseorang ini akan mampu untuk membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu tentang ketulusan, niat baik itu akan nyampe ke hati kamu. Apalagi di sini seseorang yang mungkin tidak banyak kata-kata ya, lebih maskulin, nggak banyak kata-kata, nggak banyak omong kosong, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Nggak hanya rencana-rencana, tetapi lebih kepada merealisasikannya, lebih kepada action. Itu yang saya lihat di sini. Itulah yang bikin kamu itu kayaknya ini adalah seseorang yang memang kamu butuhkan keberadaannya, karena kamu sudah memilih dan memutuskan itu sudah tidak lagi berdasarkan
ambisi aja ya, keinginan aja, atau hawa nafsu aja, atau ikut-ikutan aja, tidak. Tapi lebih memilih sesuatu itu ya berdasarkan tentang untuk masa depan, lebih logika, lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa tahu mana yang terbaik untuk kamu. Itu yang terpenting. Jadi di sini tidak lagi mengambil keputusan di saat kamu marah ya. Mungkin pernah dulunya sebagian kamu yang mengambil keputusan di saat kamu marah, emosi, yang pada akhirnya ada penyesalan di sini. Jadi kamu sudah nggak mau itu terulang dan itu terjadi lagi. Oke, dan apa ya? Saya melihat kamu sudah banyak, karena untuk bisa mendapatkan perubahan besar itu penting untuk kamu berubah dulu dalam pribadi kamu untuk lebih baik ya, untuk terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, dan sudah tidak mau dikendalikan dengan kemarahan, dendam, emosi, sudah tidak mau dikendalikan oleh hal itu. Yang terpenting saat ini lebih memikirkan langkah kamu ke depannya untuk lebih bisa sampai ke tujuan kamu. Karena di sini saya melihat ada sesuatu hal yang besar yang sedang menanti kamu. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam jiwa kamu, dan mungkin ini bisa tentang berkaitan dengan hadirnya seseorang dalam kehidupan kamu, berkaitan dengan seseorang yang memilih kamu untuk masa depannya, seseorang yang memilih kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Meski banyak orang yang nantinya meragukan, atau banyak orang yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi kembali lagi yang menjalani itu adalah kamu yang tahu, kamu yang paling tahu ini adalah sesuatu hal yang bisa bikin kamu bahagia. Karena kembali lagi kepada diri kamu. Karena orang-orang hanya bisa menilai, yang terpenting keputusan ada di dalam diri kamu. Kamu yang paling tahu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menerima kenyataan apapun dan tidak lari dari kenyataan apapun, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.